Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melihat satu buku yang ada di tangan saya. Ini adalah buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama sejak 1975. Buku ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya. Lebih kurang tebalnya lebih kurang 1000 halaman, dan di sini terkumpul fatwa-fatwa Majelis Ulama Pusat sejak dari tahun 75. Sudah terkumpul di sini fatwa-fatwa dari Majelis Ulama tentang persoalan, baik itu tentang masalah akidah, masalah hukum, masalah muamalah, masalah perbankan, masalah dan lain-lainnya. Kita langsung saja buka. Tujuan kita untuk membacakan kembali keputusan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama ini agar masyarakat dan kaum muslimin muslimat tahu kinerja daripada Majelis Ulama kita dalam membuat keputusan hukum dalam persoalan ibadah, muamalah, dan akidah. Kita langsung saja kita buka bahwa buku ini adalah disusun oleh tim penyusun. Tim penyusunnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, Dr. Andes Haji Muhammad Ikhwan Sam, kemudian Profesor Dr. Haji Hasanuddin, Dr. Haji Hasanuddin MAG, Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am, sejak dari 1975. Dan kita langsung saja persoalan di sini kita lihat di awal didahului dengan persoalan di bidang akidah. Di bidang akidah dan aliran-aliran keagamaan. Misalnya masalah jamaah, masalah khilafah, dan masalah bai'at. Di masyarakat sering kita mendengar ada khilafah, ada tentang jamaah, dan ada tentang masalah bai'at. Masalah bai'at, bagaimana hukumnya, bagaimana kedudukannya di dalam Islam. Kita lihat di sini ada masalah jamaah. Apa yang dikatakan jamaah? Nah, di sini kita melihat Majelis Ulama telah mendapat pertanyaan-pertanyaan dari Kejaksaan Agung tentang masalah jemaah muslim Hizbullah. Berpendapat bahwa baiat kepada imam jemaah muslim Hizbullah adalah wajib hukumnya. Bagaimana pendapat Majelis Ulama mengenai persoalan tersebut? Nah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah mengadakan 2 kali sidang pada 12 Juli 1978 membahas tentang jamaah, masalah khilafah, masalah bai'at,
akhirnya menyimpulkan bahwa jamaah menurut lughat ialah lebih dari 2 orang. Kemudian jamaah di dalam kemasyarakatan ialah bekerja bersama-sama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tolong menolong dalam bidang sosial dan menghindari perpecahan. Sedangkan khilafah menurut lughat adalah wakil. Menurut istilah berarti orang yang dipilih oleh jamaah untuk menjadi pemimpin mereka. Sementara bai'at adalah menurut lughat jabatan tentang sebagai manifestasi persetujuan. Menurut istilah berarti pengakuan setia dari pengikut kepada pemimpin yang diikutinya, sebagaimana bai'at itu berlaku dalam kemasyarakatan seperti diterangkan di atas. Juga dipergunakan di dalam lingkungan tarekat. Begitu pula di beberapa golongan pada zaman Belanda, seperti Syarikat Islam mempergunakan bai'at. Nah, tentang jamaah Muslim Hizbullah. Jamaah Muslim Hizbullah adalah suatu kelompok yang mempunyai paham tersendiri dalam Islam, statusnya sebagai ormas Islam. Kemudian di kalangan umat Islam ada keyakinan-keyakinan dan pemahamannya agak menyimpang tentang Al-Quran dan hadis. Biasanya kalau ajarannya menyimpang, hanya mempunyai pengikut terbatas dan tidak berkembang. Diperlukan usaha-usaha dakwah terhadap kekeliruan pemahaman kalau terhadap yang berlainan dengan pemahaman umum tentang Al-Quran dan hadis. Jadi berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama ini, maka Komisi Fatwa menjelaskan bahwa ormas Muslim Hizbullah ini adalah suatu ormas yang dalam pemahamannya agak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Tertanda Ketua Majelis Ulama Komisi Fatwa Kiai Muhammad Syukri Ghazali, sekretarisnya Haji Musitari Yusuf. Ini dikeluarkan Jakarta 2 Agustus 1978. Jadi dari buku ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa jamaah Muslim Hizbullah dengan menggunakan metode mengumpulkan jamaah dengan nama pembentukan khilafah, kemudian berbaiat. Mereka membuat dogma, ketentuan-ketentuan Islam tidak sah tanpa adanya baiat, tanpa adanya khilafah. Maka itu menurut Majelis Ulama pada tahun 1978, ini kelompok adalah menyimpang pemahaman dari Al-Quran dan hadis. Barangkali itu dulu. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada keterangan-keterangan berikutnya di dalam buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Pusat Jakarta, dan insya Allah akan menambah khazanah ilmu pengetahuan kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.